Santai jalan-jalan. Nah, saat ini aku lagi ada di Keraton Kaibon, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Akan ada banyak hal seru yang aku lakuin di sini. So, stay tune, jangan kemana-mana. Ikutin aku terus keseruannya di Santai Santuy. Akan ada banyak hal seru yang akan kita gali di sini, yaitu saya sudah ditemani bersama Bapak Mul. Pak Mul ini sebagai staf BPCB Banten, salah satu orang yang mengelola wisata ini ya Pak ya, wisata Keraton Kaibon. Nah, baiklah Pak, ke wisata Keraton Kaibon ini, kira-kira dari kapan sih Pak wisata Keraton Kaibon ini dijadikan tempat wisata gitu, mulai tahun kapan? Ya kalau berbicara tahunnya ini tidak pernah distarkan ya kapan mulainya. Ya seiring berjalan waktu orang semakin mengenal ya dari informasi seperti kayak dari brosur, apalagi sekarang informasi ini info-info dari media online ini yang sangat luar biasa ya sebetulnya. Fotografer juga, para fotografi ya. Ya, tapi kalau kita berbicara cagar budaya itu kan memang kaitannya dengan wisata, dengan budaya. Karena cagar budaya itu erat kaitannya dengan tiga hal, kebudayaan, pendidikan, agama. Itu tidak bisa terlepas dari itu. Oh ya, kalau begitu Pak, kira-kira dari Bapak sendiri gitu ya, kan sekarang udah ramai sekali ya Pak, apalagi ini di weekend banyak banget pengunjung yang datang ke sini. Kira-kira strategi apa sih Pak menurut Bapak agar Keraton Kaibon ini semakin banyak orang yang datang ke sini gitu, semakin banyak orang yang tertarik untuk datang ke sini? Ya penataan ini juga sudah dilakukan oleh Pemprov ya, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman dikomandoi oleh Pak Wahidin sebagai gubernurnya. Ini juga sangat luar biasa ya, walaupun memang sebetulnya Kaibon sudah dikenal sebelumnya dan sudah bahkan 2013 itu sudah lumayan banyak ya pengunjung. Tapi dengan penataan lagi oleh Pak Wahidin 2019 ini semakin minat pengunjung ke Kaibon dan situs-situs di Banten Lama semakin meningkat. Kira-kira untuk rencana ke depannya ya Pak, ini kan bisa jadi hal yang berharga gitu bagi Banten, bisa menjadi salah satu ciri khas Banten dengan adanya Keraton Kaibon ini. Kira-kira rencana ke depannya mungkin akan ada penataan seperti apa lagi Pak ke depannya? Jadi ke depan ini sekarang kan penataan sebetulnya belum selesai ya. Seperti kita lihat ini penataan pagar, taman, kanal, rencana ada normalisasi kanal, terus juga pagar sebelah selatan memang belum dikerjakan, insya Allah tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini terrealisasi. Nah, kalau dari segi bangunan ya Pak, kalau misalkan kita lihat ini kan seperti bangunan-bangunan yang memang lama gitu, bangunan yang sudah runtuh bahkan ya Pak. Kira-kira ada nggak sih rencana untuk membangun ulang seperti bangunan yang lama yang sudah hilang gitu Pak, atau seperti ini saja gitu? Jadi begini Neng, karena Kaibon ini kan cagar budaya. Cagar budaya itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, BPCB dalam hal ini untuk membangun ini kan dalam dunia BPCB atau kepurbakalan tidak mengenal namanya renovasi. Oh ya. Yang ada restorasi, dikembalikan ke bentuk semula atau asli. Nah, sampai sekarang kami ini belum mendapat data bentuk keraton ini seperti apa sih sebetulnya gitu. Dan kalaupun nanti sudah ada gambar atau sudah ada data, itu pun harus perlu kajian. Perlu ada kajian khusus di kajian ilmiah ya. Nah, kalau dari wisatawan sendiri Pak, apakah wisatawan yang datang ke sini tuh hanya wisatawan lokal atau mungkin sudah ada dari mancanegara yang datang ke sini Pak? Ya, lokal banyak juga, mancanegara juga masih banyak. Tapi sebetulnya lebih banyak lagi mancanegara itu sebelum 98. Karena situasi kerusuhan itu juga ya ini turut, jadi semakin agak berkurang sebetulnya setelah kerusuhan itu 98 itu. Kayak turis mancanegara terutama dari Eropa ini sangat berkurang. Oh, lalu kalau dari pengolahannya ya Pak ya, kan biasanya kalau di tempat wisata itu ada tiket masuk, lalu ada biaya parkir dan lain sebagainya. Nah, apakah di keraton ini juga ada tiket masuknya, ada biaya parkir atau biaya-biaya dan lainnya Pak? Kalau tiket masuk free, tidak ada. Tidak ada tiket masuk.
parkir pun pemuda ini masyarakat lingkungan hanya menata, dan itu pun mereka diberikan secara sukarela oleh pengunjung, tidak ada tarif khusus gitu ya. Iya. Jadi, Apakah Pak ke depannya mungkin wisata Kaibon ini bisa jadi salah satu pendapatan atau salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar gitu Pak? Nah, apakah menurut Bapak bisa seperti itu? Lalu apakah sekarang justru memang sudah ada perubahan peningkatan perekonomian masyarakat gitu Pak? ya disadari atau tidak itu akan ke sana mengarahnya. Ya sekarang sebetulnya sudah terasa ya dengan penataan ini, contohnya misalnya, atau dengan sebelum penataan ini masyarakat Banten ya pada umumnya misalnya kan di Banten Lama yang memang di sana powernya wisata budaya di Banten Lama ini di Masjid Agung Banten dan Sorosowan ini udah sekian persen masyarakat menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata budaya di situ. Seperti contoh di sini di Kaibon misalnya. Kaibon ini kan sebetulnya dalam skala kecil kalau jumlah kunjungan kalau dibandingkan dengan di area masjid misalnya, karena di sini kan hanya melulu mengandalkan wisata budaya. Sementara daya tarik utama untuk di Banten Lama kan wisata ziarah ya. Iya. Tapi dengan penataan ini ya sebetulnya masyarakat sendiri dari misalnya dari yang mengatur parkir, dari misalnya penyerapan SDM tenaga kerja setelah penataan, pihak keamanan, pihak kebersihan, karena Pemda ini kan merekrut SDM lingkungan. Terus dari para pedagang misalnya, pedagang-pedagang para yang berdekatan dengan situs ini juga sudah mendapatkan dampak positif dari cagar budaya ya yang ada di Kaibon. Nah, kan tadi untuk perekonomiannya ya Pak ya, pasti akan mengarah ke kesejahteraan masyarakat tentang perekonomian. Ya, lalu tadi seperti yang Bapak bilang ada petugas kebersihan dan lain-lain. Apakah petugas kebersihan itu mendapatkan upah atau gaji dari pengunjung yang datang, atau memang ada bagiannya dari pemerintah gitu Pak? Ya, jadi kalau mereka itu digaji. Oh, Jadi ada petugas kebersihan namanya juru pelihara situs itu dari BPCB Banten. Ada juga petugas kebersihan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Provinsi Banten. Keamanan juga ada yang dari Dinas Pemukimannya dan Perumahan Rakyat Provinsi, dan juga ada yang dari BPCB Banten juga. Jadi kita bekerja sama dalam hal ini. Ya tujuannya sama, supaya aman, supaya bersih. Intinya untuk menciptakan sabta pesona itu ya. Nah, lalu Pak kalau begitu kira-kira kenapa sih kok nggak pakai tarif aja gitu Pak? Tidak menggunakan tiket masuk ya, walaupun tidak mahal, mungkin bisa berapa rupiah gitu untuk menambah pemasukan, untuk menambah ini dan segala macamnya. Kira-kira kenapa Pak tidak pakai tiket masuk? Tiket masuk itu harus ada payung hukum yang pasti. Apakah dia Perda, apakah dia Undang-Undang Nomor 20 tahun 87 tentang PNBP misalnya, penerimaan negara bukan pajak. Yang pasti itu harus ada payung hukum. Kalau tiket masuk resmi tidak ada payung hukum, nanti bisa kena masalahnya. Oh gitu. Itu permasalahannya. Ya, lalu Pak, tadi kan saya keliling-keliling di sini, terus ada yang lagi prewedding, ada yang lagi syuting bahkan ya Pak. Lalu itu gimana Pak? Apakah dibebaskan saja, atau untuk yang seperti itu ada hal khusus gitu? Harus ada perizinan kah? Harus ada pembayaran dan lain-lain untuk yang khusus seperti itu? Jadi kalau tarif tidak ada ya. Jadi mereka para fotografer ini sudah mengerti, jadi mereka melaporkan diri aja bahwa saya ada kegiatan ini, mereka itu supaya nyaman juga kegiatan kan. Kalau ya seperti kita kalau berkegiatan di tempat orang, di zona orang, kalau tidak melapor ke sang tuan rumah kayaknya nggak nyaman gitu ya. Seperti itu aja. Ya adapun mereka memberikan imbalan ya seikhlasnya mereka. Ya kalaupun tidak, memang kami tidak pernah mentarif itu sih. Di sini belum ada istilahnya biaya khusus ya. Belum ada cas ya istilahnya seperti itu. Itu sukarela aja sifatnya. Oke. Jadi sampai saat ini di Keraton Kaibon, tempat yang bagus kalau teman-teman lihat, sangat artistik sekali di belakang, tapi untuk kegiatan apapun belum ada tarif apapun gitu. Jadi buat kalian yang mau mengadakan kegiatan apa-apa mungkin bisa datang langsung ke Keraton Kaibon. Nah, kalian kan berasal dari daerah yang berbeda-beda ya kan, terus kalian datang ke sini yang lumayan jauh lah ya gitu kan. Nah, kira-kira apa sih alasan kalian, atau hal apa yang bikin kalian menarik untuk datang ke sini? Siapa yang mau jawab? Siapa tuh? Ya kita kesini karena kita kan mau bikin film gitu. Oh, bikin film. Iya, sambil kita juga pengen main gitu, main-main. Terus kita udah rencanain
kalau kita mau datang ke Kaibon gitu. Soalnya suasananya di sini menarik, adem, Juga bagus. bagus ya. Oke. Nah, kalau kayak gitu, hal apa sih selain tempatnya menarik? Kira-kira kan kalian mau bikin film nih di sini. Kira-kira apa sih yang menurut kalian ya kan tempat ini pas untuk dijadikan tempat kalian bikin film? Yang sebelah sini. Kalau itu tempatnya masalah cocok ya? suasananya ya. Suasana. Kenapa tuh? Suasananya tuh indah, cocok buat digunain buat film gitu. Jadi banyak orang yang main kesini juga kunjungannya. Nah, sekarang apakah ini kali pertama kalian datang ke sini? Kali pertama nggak? Iya, pertama kali. ya. Oh, pertama kali. Gimana perasaan kalian atau kesan kalian setelah datang ke sini? Kayak kan ini tempat wisata, tapi kan kayak bangunannya memang bangunan yang udah lama gitu kan, udah tua dan memang kayak sisa-sisa gitu nggak sih ya kan? Nah, tapi menurut kalian gimana nih kesan kalian setelah datang ke sini? Iya, bangunannya agak udah tua gitu, jadi cocok agak serem-serem gitu. Cocok dengan konten yang akan kalian buat lah ya. Terus kalau kita syuting di sini kayak kayak beneran gitu adegannya, kan tempatnya juga udah pas gitu. Terus kita tinggal mikirin itunya aja. Oke. Nah, sekarang kalian ini kan anak-anak muda ya kan, berasal asli dari Banten gitu kan. Apa sih kira-kira harapan kalian untuk khususnya untuk destinasi wisata ini gitu ya, Keraton Kaibon? Harapan kalian ke depannya apakah coba deh nanti dibangun apa gitu, coba nanti dibikin apa gitu. Kira-kira apa sih harapan kalian untuk ke depannya gitu? Ada nggak sih harapannya? Harapannya itu mungkin lebih dibuka untuk umum, lebih biar semua orang bisa masuk ke sini. Ya. Yang lain harapannya? Biar banyak pengunjungnya aja lah, wisatanya ditambahin lagi gitu biar pengunjungnya pada datang ke sini. Diperbaikin lagi kali ya. Terus Ditaruh-taruhin bunga apa gitu buat foto-foto. biar makin iya indah. banget. Karena sekarang kita bener-bener di zaman instagramable banget ya kan. Orang akan datang ke tempat itu kalau tempatnya menarik untuk dijadikan foto. Cocok. Oke, thank you buat kalian semua yang udah nemenin aku di sini. Thank you for watching. Don't forget Like and comment, subscribe. Share. di Santai Santuy.